Orang-orang ini yang dulunya culun, sekarang mereka bisa menguasai dunia. Lu semua pasti pernah pakai lah ya, Facebook, IG, Google, PayPal, atau bahkan lu pernah memimpikan punya mobil Tesla. Dan setiap kali gua ngelihat orang-orang ini, founder-founder ini di internet, orang-orang culun ini kan kaya ya sekarang. Terus yang gua pertanyakan adalah, orang-orang yang dulunya populer, orang-orang yang dulunya eksis di sekolah, itu mereka kemana sih? Dan akhirnya dari pertanyaan itu, gua pun coba kan ngelihat teman-teman gua yang eksis dulunya, yang sekarang ya umurnya mungkin udah 30-an atau ya hampir 30-an lah. Ternyata nasib mereka sekarang ya biasa-biasa saja sih. Tapi menariknya gitu ya, ketika gua lihat dari lingkungan gua, orang-orang yang dulunya culun, dulunya kayak dianggap agak jelas, terus mungkin jarang bergaul, jarang berinteraksi, sekarang malah udah jadi manajer, udah bikin startup sendiri, atau mereka udah beneran ngerjain sesuatu yang memang mereka passionate dari dulu. Dan gaji mereka juga ketika gua tanya lumayan sih. Pertanyaannya adalah, kenapa sih ini bisa terjadi? Apakah iya gitu, di dunia nyata itu orang culun justru lebih sukses, lebih punya banyak skill dan punya peluang lebih tinggi daripada orang lain? Apakah iya orang culun itu punya peluang sukses yang lebih besar dibandingkan orang yang eksis? Nah, ini bahasan yang menarik, so selamat datang ya di 1%. Stay tune sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Kenapa sih orang yang dulunya culun itu bisa sukses? Well, pertanyaan sebelumnya ini ternyata jawabannya sederhana. Basically ya karena orang culun itu cenderung punya lebih banyak skill, cenderung lebih mendalami skill itu, dan akhirnya lebih jago di skill-skill tersebut dibandingkan orang yang eksis atau populer. Ketika gue mengingat orang-orang culun, gue langsung keinget sama SpongeBob. SpongeBob itu orangnya culun, jelas lah ya. Tapi dia punya kelebihan lain, dia pertama baik, dua periang, dia juga kerja sesuai dengan passion. Tapi di sisi lain, jangan lupa, si SpongeBob ini juga punya banyak skill. Bukan cuma ahli masak Krabby Patty, dia juga kreatif. Dia bikin inovasi kan Krabby Patty yang berwarna meskipun dijelek-jelekin sama orang-orang. SpongeBob juga ahli karate, dan masih banyak lagi skill-skill SpongeBob yang mungkin butuh satu video full buat ngejelasin semuanya. Intinya, SpongeBob itu adalah karakter yang culun, tapi ya banyak skill. Termasuk skill yang gak penting gitu ya, seperti menangkap ubur-ubur. Gitu ya, orang-orang culun di dunia nyata tuh mirip sama kayak SpongeBob. Apakah orang culun punya banyak skill? Jawabannya ya iya. Orang culun tuh kerjanya apa sih pas di SMA, pas di SMP, atau pas di kuliah? Well, kalau kita lihat stereotipnya, orang culun atau nerd itu kan biasanya adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi dan biasanya passionate banget gitu sama subjek atau hobi yang spesifik. Entah itu misalnya science fiction, fantasi, atau ya wibu-wibu yang beneran akut gitu, atau gamer-gamer yang di kamar mulu. Dan kalau kita lihat ketika di kampus, mereka tuh dicirikan dengan fashion dan kebiasaan yang juga mirip. Biasanya mereka pakai kacamata pasti ya, celana gombrang, tas laptop Asus, sendal gunung gitu kan. Suka nonton anime atau suka main game. Jarang bergaul kalau nggak penting-penting banget gitu ya, mager gitu kalau ke party-party. Bring it back, this song's baby dance. Let's liven up this trend. Yeah, hands up my friend. Hey, hands up my friend. Nah, itu adalah ciri-ciri orang nerd. Bukan hanya ciri-ciri itu, ternyata based on research, orang yang nerd juga punya ciri-ciri di mana mereka tuh biasa pinter di matematika, di sains. Yang kedua, biasanya orang nerd itu ya karena mereka mendalami gitu ya. Saking mendalaminya itu ya mereka memang punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi eksplorasi terus ke hal-hal yang dia suka. Kalau lu ngobrol sama wibu, misalnya wibunya itu suka One Piece gitu atau suka Naruto, dia bakal tahu sampai jurus-jurusnya cuy. Sampai tahu misalnya jurus Kuchiyusen no Jutsu, itu tahu. Mereka tuh curious. Yang ketiga, passionate. Orang yang nerd itu sangat sudah tahu sepertinya passionnya itu apa, dan mereka rela menghabiskan berjam-jam per hari buat belajar hal yang mereka suka. Dan orang nerd juga detail gitu ya, memperhatikan hal-hal sampai ke detailnya, bahkan kalau di game tuh sampai komplit lah gamenya gitu kan. Nah, tapi ada juga ciri-ciri yang lain, yaitu mereka tuh introvert, lebih suka ngabisin waktu sendiri daripada kumpul sama orang. Meskipun ada juga sih nerd-nerd yang berkomunitas kayak si SpongeBob. Nah, ciri-ciri ini ternyata bikin si culun ini jauh lebih sukses daripada si eksis. Kenapa? Simple sebenarnya, karena mereka jago. Mereka udah mengasah passion mereka dari kecil, mereka punya skill yang banyak, otaknya juga sudah diasah dari kecil, mereka juga mungkin IQ-nya lebih tinggi gitu ya. Makanya mereka-mereka ini meski pas di sekolah dianggap sebagai orang aneh, orang kagak jelas yang tidak bergaul. Tapi setelah mereka ngampus atau setelah mereka lulus, lu coba lihat deh, teman-teman culun lu zaman dulu biasanya sekarang jadi lebih ganteng cuy, jadi lebih sukses, jadi lebih cakep, jadi cantik juga daripada orang-orang yang eksis. Kok bisa sih kayak gini? Nah, kita coba bahas di section selanjutnya.
Mungkin banyak dari lu yang bilang, kagak ah bang, orang yang eksis juga ada kok yang sukses. Well ya ada pasti. Karena kalau ngomongin perilaku manusia ya pasti ada variasi. Tapi secara rata-rata, secara korelasional, si paling eksis, si paling populer ini tuh biasanya kalah sama orang yang culun. Sekarang kita coba bahas dah, si eksis ini orang yang kayak gimana sih biasanya? Well, biasanya orang yang eksis itu kan pertama, dia confident ya, mereka pede. Mereka punya tingkat kepedean yang mungkin lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Kepedeannya ini juga yang bikin mereka jadi lebih karismatik daripada si culun ketika di kampus atau di sekolah. Social skill, biasanya mereka jago ngobrol, biasanya mereka juga suka ngobrol sama orang lain. Terus mereka juga yang ketiga punya skill leadership yang tinggi, biasanya juga sering ditunjuk buat jadi leader atau dimintai pendapat. Terus orang yang eksis juga biasanya well dressed. Itu mereka biasanya jago dalam fashion, gitu ya, berpenampilan menarik, good looking, dan mungkin udah cakep juga. Mereka jago buat ngedandanin dirinya sendiri. Mereka juga adalah orang yang ya cenderung outgoing, cenderung ekstrovert, suka nongkrong sama banyak orang. Dan kebiasaan-kebiasaan inilah yang bikin mereka merajai kampus. Mereka merajai sekolah tuh karena kebiasaan-kebiasaan ini. Tapi, ada tapinya nih. Sayangnya, kalau lu perhatiin, kelebihan-kelebihan ini tuh rata-rata soft skill. Paling hard skillnya ya fashion gitu ya, dandan gitu kan, rambut dikeriting-keriting. Dan bisa dibilang ya orang-orang eksis ini lebih peduli sama personal branding daripada hard skill atau passion yang mereka punya. Kalaupun mereka passionate ya mereka passionate di dandan gitu. Mungkin pas dulu yang cowok bawa pomade gitu ya, yang cewek pakai lipstick, terus pakai bedak dan lain sebagainya. Mereka fokus ke hal-hal yang bikin mereka pede. Tapi mereka tuh kalah sama si culun ketika masuk ke dunia nyata. Ketika keluar dari sekolah, kenapa? Pertama, mereka nggak fokus ke passion mereka. Dan mereka nggak fokus ke hard skill juga. Apa coba skill yang dimiliki oleh orang eksis? Hard skill ya? Selain jago dandan sama jago ngomong. Ya mungkin ada gitu. Tapi bisa jadi nggak sejago itu dibandingkan si culun yang udah tahu banyak hal. Udah belajar banyak hal dari SMA, SMP, sampai kuliah. Sementara itu ya, si culun juga dari kecil udah tahu juga mereka mau fokus kemana. Mereka lebih suka ngapain. Dan ketika dewasa, saat mereka memang harus dandan, ketika si culun ini misalnya terpaksa nih, aduh gue harus interview, ya udah kan si culun akhirnya tinggal belajar dandan aja, tinggal belajar cara pakai pomade, belajar potong rambut, belajar skincarean, make upan. Akhirnya si culun ini yang dulunya memang fokusnya ke passion dan hard skill, mereka pun jadi cakep juga pada akhirnya ketika umur 20-30an. Sementara apa yang dilakukan si eksis? Ya si eksis mungkin jadinya kagak jelas gitu kan, karena kagak tahu kan passionnya apa, kagak fokus juga hard skillnya apa. Universitas atau jurusan mana, mau masuk ke mana kagak tahu. Mau kerja apa juga mungkin kagak tahu. Kalau ditanya punya skill atau enggak, ya punya sih. Tapi mungkin gak penting-penting banget ternyata di dunia nyata. Gitu ya, ini buat si eksis yang ekstrim banget gitu ya, yang kagak punya skill beneran. Di dunia kerja ya gak kepake. Nah terus apa yang membuat si culun ini spesial? Nah ini gue coba ngelihat dari referensi riset gitu ya. Gue coba ngelihat dari Dr. Mitch Prinstein. Dia adalah peneliti yang fokus meneliti serba-serbi popularitas dan aspek psikologi di baliknya. Istilahnya the psychology of popularity. Dr. Prinstein tuh bilang apa sih? Dia bilang kalau secara garis besar ada dua hal yang bikin orang jadi populer di sekolah. Pertama social status, dan yang kedua social preference. Atau kita bisa sebut dengan status dan inteligensi lah ya. Biasanya dua ini yang bikin orang jadi populer. Entah lu status sosialnya tinggi, cakep, lu jago ngobrol dan sebagainya, atau lu pinter, inteligensi. Nah status adalah tipe popularitas yang ditandai dengan kondisi siswa yang hierarkinya di atas. Baratnya si paling alpha male lah. Si geng-geng yang wah kalau cewek-cewek tuh yang eksis lah, geng-geng eksis pasti lu pernah tahu lah stereotip yang seperti ini ya. Yang kerjanya paling ya nongkrong, gosip, grooming, mungkin geng motor dan sebagainya gitu ya. Pokoknya stereotip keren dah. Nah si Dr. Prinstein ini menemukan kalau siswa itu cuma bergantung sama status sosialnya aja, mereka bakal cenderung kesulitan buat nanti ketika dewasa di dunia kerja maupun bahkan dalam ngebangun relationship sama orang lain. Yang mana nanti ini bakal bikin si eksis ini jadi gak pede ketika udah masuk ke dunia nyata, ke dunia profesional. Ya memang sih gitu ya, dulu siswa-siswi ini harus bisa merawat badan, muka, rambut, penampilan gitu ya, fashionnya oke, dan lain sebagainya, biar menarik ketika lagi nongkrong dan ngobrol sama orang lain. Sayangnya ini tuh ternyata gak penting-penting banget cuy, gitu ketika di kerjaan atau karir nanti. Karena di kerjaan atau karir ya yang dipentingin kan bukan cuma penampilan doang. Ya penampilan penting, tapi kan lebih mudah dipelajari kan ketika lu udah dewasa. Maksudnya nggak perlu dari kecil. Kalau di dunia profesional, biasanya, apalagi zaman sekarang ya, zaman startup udah santuy gitu ya. Gue sendiri pas recording ini juga gue pakai koloran gitu kan. Lagi webinar juga kadang-kadang koloran gitu. Yang lebih dihargai adalah sertifikasi, skill, inteligensi dibandingkan penampilan. Apalagi kalau gue di dunia startup ya, gue udah bertahun-tahun gitu. Dan sebelum gue bikin startup ini juga kan gue udah pernah di beberapa startup lain. Ya memang seperti itu yang lebih dipentingin daripada penampilan. Kecuali lo bizdev, kecuali lo partnership gitu ya, kecuali lo teller.
inteligensi lu yang lebih penting, skill lu yang lebih pentingin industri daripada good looking atau enggak. Meskipun good looking juga ngebantu ya. Nah jadi inilah yang bikin orang-orang yang eksis, yang hanya memanfaatkan status sosialnya doang ketika di sekolah untuk naik ke hierarki yang tinggi gitu ya. Itu tuh kalah sama orang-orang yang culun, yang punya level inteligensi tinggi, yang punya skill tinggi juga gitu. Meskipun si orang culun ini juga dibenci juga ya karena kejeniusannya. Jadi memang dia eksis sebagai orang culun tapi dibenci juga. Nah itulah yang bikin orang culun ini rentan dibully, jarang ditemenin dan lain sebagainya. Dan karena stereotip culunnya juga, culun lo gitu ya, nerd banget gitu, kagak asik gitu kan. Orang-orang tipe ini jadi nggak sepopuler orang yang punya status. Tapi hikmahnya adalah meskipun mereka nggak keren ketika di sekolah, mereka punya chance untuk lebih sukses di dunia nyata, di dunia pekerjaan. Karena mereka lebih dihargai dan bisa diandalkan di level akademisi dan profesional. Kenapa bisa gitu? Ya karena simple yang tadi gue bilang. Mereka sibuk belajar, mereka sibuk mengeksplor hal-hal yang mereka suka. Mereka nggak terlalu mentingin status sosial yang nggak penting-penting banget. Dan inilah yang bikin orang-orang culun tumbuh dengan skill set yang unik, yang bisa menunjang pekerjaan atau karir mereka di masa depan. Tapi gue di sini bukan berarti bilang ya sosial status tuh nggak penting-penting banget, nggak juga. Justru bayangin kalau lu bisa populer, di satu sisi sosial status lu oke, terus di sisi lain lu juga pinter, lu juga punya skill, kebayang nggak lu bakal sesukses apa? Ya lu udah tau lah mungkin kalau gue sebut nama-namanya. Di sini gue jadi tunjukin fotonya aja, udah banyak lah contohnya. Meski mungkin ini dikit ya persentasenya, udah cakep, sukses, pinter, udah banyak kan? Gitu ya, meski ada faktor privilege juga kadang-kadang gitu ya. Tapi kita bisa lihat lah di orang-orang ini bahwa bisa aja lu eksis iya, lu pinter iya, lu sukses iya. Jadi populer tuh sebenarnya nggak salah, tapi akan lebih bagus kalau lu pinter juga, kalau lu punya skill juga. Jadi culun juga nggak salah, tapi akan lebih bagus tentunya kalau lu tetap bisa bergaul, tetap bisa menikmati masa sekolah lu. Mungkin ada dari lo yang penasaran gitu. Gua sih culun bukan bang, tapi dibilang eksis juga kagak. Berarti gua apaan dong? Well, ini sebenarnya disebut sebagai ya orang yang mediocre aja sih gitu ya. Mediocre tuh intinya yang di tengah-tengah. Alias ya di kanan kagak, di kiri juga kagak. Intinya siswa yang sebenarnya biasa-biasa aja dari segi prestasi akademik dan dari segi keeksisan juga ya udah gitu, nggak terlalu menonjol juga. Nah kalau kata Dr. Prinstein menjadi mediocre itu ternyata terjadi seringkali karena mereka tuh ditolak karena mereka nggak terlalu bisa diandelin dalam tugas kelompok, nggak terlalu pinter juga. Dan ketika mereka lari ke kelompok-kelompok orang eksis itu juga ya udah juga nggak eksis juga, nggak jadi status sosialnya tinggi juga. Jadi akhirnya ya udah di tengah-tengah itu biasa-biasa. Dan cenderung biasanya sering ikut-ikutan aja sih sama geng-geng siswa yang lebih punya status sosial. Nah ada beberapa faktor yang bikin siswa terpaksa jadi mediocre dan mungkin gue salah satunya. Yang pertama nggak ada motivasi belajar. Ini gue rasain banget jujur ya. Makanya gue juga ngebangun kan 1% Indonesian Life School. Kenapa? Karena gue merasa pelajaran di sekolah itu dulu nggak penting. Meskipun ya sebenarnya penting-penting juga sih ya. Tapi dulu gue nggak ngelihat gitu value dari pendidikan, pentingnya belajar. Ya ngapain gue belajar gitu? Gue mikirnya kayak gitu. Dan akhirnya yaudah gue jadi malas-malesan. Ranking gue jadi ya biasa-biasa aja, bahkan cenderung jelek. Terus yaudah menurut gue belajar itu nggak terlalu penting. Alasan kedua adalah kesulitan belajar. Nah ini biasanya adalah orang yang karena misalnya ada ADHD, ada disleksia atau kondisi-kondisi yang ngeganggu tapi nggak di-treat gitu. Ya ini banyak banget sih sebenarnya di Indonesia, di Amerika itu sebenarnya banyak banget. Cuman istilah kayak gini pasti jarang banget lo denger kan ketika sekolah. Ya karena awareness tentang kesehatan mental nggak sebesar itu. Terus yang ketiga, lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Gue kebetulan juga adalah anak broken home ya. Meskipun gue sih nggak bisa bilang bahwa keluarga gue nggak harmonis, tapi gue ya hasil dari perceraian. Dan ya mungkin ini jadi ngaruh juga sih ke motivasi gue sekolah dan belajar. Terus yang keempat itu karena bullying. Ini bullying juga bisa merusak anak yang menjadi korban bullying gitu ya. Itu mereka akan mengalami masalah kesehatan fisik dan mental yang akhirnya bakal ngaruh ke performa akademik maupun performa sosial juga. Ya udah jadi rahasia umum lah ya, ini bakal jadi trauma gitu seumur hidup. Bahkan ya sekarang banyak lah kasusnya yang gue juga prihatin sih. Gue pribadi termasuk orang yang mediocre ya, yang tadi gue bilang di kayak ya gue ranking 20-an. Untungnya gue kagak ada masalah di bullying. Terus lingkungan di rumah juga ya biasa-biasa aja sih sebenarnya meskipun cerai gitu ya orang tua gue. Dan gue juga gak punya masalah kesulitan belajar. Yang gue rasain dulu jadi masalah gue hanyalah gak ada motivasi. Sampai akhirnya ini semua berubah. Di kelas 3 SMA akhirnya karena orang-orang udah punya kampus tujuan, jurusan tujuan, akhirnya waktu itu gue coba ikut beberapa bimbel online maupun offline. Dan akhirnya itu mengubah motivasi belajar gue gitu. Yang awalnya gue gak suka belajar, jadi gue menemukan makna dalam belajar. Dan surprisingly ya, di semester terakhir gue sekolah, gue yang awalnya ranking 20-an itu melesat jadi ranking 1 di kelas. UN gue juga salah satu yang tertinggi gitu ya di jurusan IPS. Dan gue jadi salah satu dari 5 orang yang lulus SBMPTN ke UI. Bayangin di sekolah gue yang lulus cuma 5 orang doang.
Jadi bukan cuma diri gue yang mediocre, sekolah gue juga ya mediocre juga sih, nggak bagus-bagus banget. Tapi jujur, perubahan di motivasi doang ternyata itu mengubah diri gue sampai bisa masuk PTN yang gue mau. Dan bahkan saking mediocre-nya gue nggak pernah dulu ikut organisasi ya pas SMA SMP. Tapi ketika gue udah dapat motivasi tuh setelah gue lulus SBMPTN, organisasi gue di kuliah itu melesat banget pengalamannya gitu. Bahkan gue sempat jadi ketua BEM di fakultas dan jadi koordinator badan nasional di waktu itu Lembaga Psikologi Indonesia gitu ya, ILMPI. Nah, menarik ya gitu. Jadi gue juga sekalian refleksi sih dari ngerjain skrip ini. So apa nih yang bisa kita pelajari dari fenomena ini? Well, kita semua perlu paham ya, kalau semua orang itu pasti punya insecurity-nya. Itu even orang-orang yang super sukses sekalipun. Ya kalau lu lihat wawancara Maudy Ayunda, wawancara ya siapapun ya tokoh yang ada di Indonesia, pasti mereka akan cerita soal insecurity-nya. Dan insecurity ini bisa terjadi karena berbagai macam hal. Nah, fakta pahitnya yang harus kita terima di dunia sekarang adalah sekolah itu justru bisa jadi pemicu tumbuhnya insecurity. Karena mereka harus ngebandingin diri mereka sama siswa lain. Lu juga mungkin pernah mengalami ya, siswa kurang mampu, insecure sama siswa yang kaya, yang kucel, insecure sama good looking, yang gak pinter, insecure sama yang pinter, dan lain sebagainya. Ya sebenarnya mau lu culun, mau lu eksis, mau lu mediocre, pada akhirnya semuanya punya insecurity masing-masing kan. Orang eksis mungkin akhirnya ngejar dan nunjukin status sosial ya karena bisa jadi mereka gak ada kelebihan lain selain itu. Kayak kurang pede aja gitu sama inteligensi sama performa akademik. Orang culun bisa jadi emang kagak jago di mendalami status sosial. Itu akhirnya mereka fokus belajar hal-hal yang mereka suka dan ngejar prestasi yang mungkin menurut orang aneh. Terus orang mediocre akhirnya jadi biasa aja dan gak menonjol ya bisa jadi karena mereka takut dijudge, mungkin dibully, mungkin ikut-ikutan, atau ya sesimpel nggak ada motivasi belajar. Jadi pada akhirnya semua orang juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah tapi yang jelas kalau lu punya kekurangan dan lu sekarang udah nonton ini, lu sadar bahwa lu ada kekurangan, jangan sampai ini dibiarin. Karena kalau dibiarin ya lu nggak akan berkembang dong sampai nanti misalnya umur 20-an, 30-an, 40-an bahkan. Dan inget yang namanya krisis seperti ini tuh bakal berlanjut guys. Ketika mahasiswa lu mungkin akan mengalami quarter life crisis. Ketika umur 40 lu mungkin akan mengalami midlife crisis. Jadi jangan sampai masalah lu pas remaja itu dibiarin begitu aja. Kalau lu ngerasa minder, insecure, atau bingung lu mau bawa hidup lu kemana, lu tonton sampai habis nih. Gue bakal ngasih tahu solusi. So apa yang harus lu lakuin? Pertama, kalau based on research dan menurut gue pribadi, yang terpenting adalah self knowledge. Kenali diri lu dengan mendalam. Identifikasi apa yang jadi kelebihan dan kekurangan lu. Lu bahkan catet tuh. Gue udah nyediain nih worksheet gratis, lu bisa lihat tuh ya di link di deskripsi. Terus kalau lu ngerasa ada yang kurang atau ngerasa ada yang lebih, lu improve kelebihan lu dan improve juga kekurangan. Belajar skill-skill baru yang bisa ngebantu lu di akademik atau pekerjaan. BTW ngomong-ngomong tentang self knowledge, 1% tuh sejak tahun 2021 udah ngeluarin buku gitu ya, dan ini jadi top bestseller, sempet di Tokped, lu bisa akses tuh ya. Cari aja buku 1% self knowledge. Yang kedua, sadari bahwa manusia tuh nggak ada yang sempurna. Jadi kurangi membanding-bandingkan diri sama orang lain. Kalau ada yang lebih eksis ya udah gitu ya. Kalau ada yang lebih jago ya udah gitu ya. Sadari bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Lu lihat aja ke kelebihan dan kekurangan diri lu sendiri dibandingkan self comparison. Well, self comparison memang wajar, tapi kalau kebanyakan kelebihan bisa jadi nanti ngaruhnya negatif. Yang ketiga, coba cari tujuan hidup lu. Lakuin life planning sejak kecil. Jujur hidup gue berubah ketika gue melakukan planning untuk gimana caranya lulus SBMPTN atau sekarang namanya UTBK kan. Ada baiknya coba lu set tujuan dan plan dengan baik biar bisa tercapai dan ningkatin self esteem lu supaya nanti hidup lu bisa berubah. Nah, by the way ngomong-ngomong tentang life planning, kita juga udah ada webinarnya rutin tiap bulan, webinar life planning. Lu bisa cek di 1%.net. Nah, kalau 3 cara tadi lu udah coba tapi masih belum berhasil, lu ngerasa hidup lu stuck, lu udah berminggu-minggu gitu-gitu aja, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, saran gua, lu coba pertimbangkan konsultasi ke profesional. Kalau di 1%, lu bisa ke mentor atau psikolog kita. Kenapa? Karena selain mereka bakal jadi pendengar buat cerita lu gitu ya, mereka juga nggak akan ngejudge dan bakal ngebantu lu dengan ngasih rekomendasi solusi yang cocok buat lu lakuin. Pergi ke profesional juga bisa jadi pelepasan emosi yang baik ya, daripada lu mabok, merokok ketika lu stres, judi gitu ya, atau masturbasi, ngelakuin hal yang mungkin belum tentu bisa berhasil juga, misalnya healing, traveling kemana, ke Bali gitu ya. Gak ada yang salah sih dengan traveling dan healing ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu udah ngelakuin itu semua dan gak works, udah ngeluarin duit banyak ngapa-ngapain, ada baiknya saran gue coba ke profesional aja, ke lulusan psikologi biar masalahnya bisa kelar. Apa tahu lu butuh terapi gitu kan, misalnya lu butuh CBT, butuh terapi apa gitu. Nah ini nanti bisa jadi jalan, mungkin jalan keluar untuk hidup lu supaya nggak stuck di sana-sana aja gitu ya, supaya kecemasan lu bisa hilang, insecurity lu bisa hilang.
Well, at the end of the day, satu hal yang gue pelajari dari fenomena ini adalah ya, pertama, semua tingkah laku kita pasti akan ada ganjarannya. Jadi ya kalau kita mau jadi eksis, ya mungkin kita bakal jago di dandan, jago di fashion, tapi mungkin kurang jago di hard skill. Kalau kita jadi culun dan pinter tapi nggak bergaul, ya kita bakal jago di bidang yang kita kuasai, tapi ya mungkin bakal dianggap aneh sama orang lain karena tidak bergaul. Pada akhirnya ya apa yang lu tanam itulah yang akan lu tuai. Yang kedua, gue mulai menyadari semakin gue dewasa, bermain di ranah power, bermain di ranah status sosial ternyata nggak penting-penting banget. Iya sih, lu bisa jadi alpha male gitu ya, paling keren, si paling eksis, si paling semua lah gitu. Tapi ya apa gunanya kalau lu gak happy, kalau lu gak ada skill, kalau lu ternyata ngelakuin itu cuma atas insecure doang, atas karena lu flexing gitu. Buat apa? Dan akhirnya itu yang gue terapin sampai sekarang. Gimana caranya? Kalaupun nanti misalnya gue udah punya duit nih, udah punya sesuatu, gimana caranya kita untuk tetap humble dan santuy, dan gak usah lah main-main power games atau status games gitu ya, terlalu berambisi untuk jadi yang terbaik sampai mengalahkan segala cara. Ya ngapain sih jadi eksis banget di kampus, paling eksis? Ngapain sih jadi paling kaya gitu? Ya udah gitu kan, bodo amat gak sih? Gak sepenting itu gak sih? Pada akhirnya ya status dan power ini akan diterima gitu kalau kita pantas, bukan suatu hal yang mesti kita kejar juga. Yang ketiga yang gue pelajari adalah hustle itu ternyata penting gitu ya, tapi ternyata harus diiringi dengan santuy juga ya, dengan pede juga. Kalau si culun kagak pede, ya gak ngurus fashion terus-terusan, bau bawang gitu kan, ya mungkin di usia dewasa juga bakal tetap dijauhin juga gitu kan. Sama juga dengan si eksis, boleh si pede sejak kecil, tapi kalau lo gak hustle, gak punya skill, ya bakal susah. Nah hustle dan pede ini harus diiringi juga dengan kesantuyan, biar kita gak stres dan gak banding-bandingin diri sama orang. Itu sih yang gue pelajari ya di video kali ini. Ngomong-ngomong soal upgrade diri, kalau misalnya lo mau improve di level individu, lo bisa coba tuh untuk nyoba webinar, kelas online, dan kalau lo pengen yang lebih private, bisa juga daftar konsultasi sama mentor atau konseling sama psikolog. Tapi kalau improvement yang lo pengen itu lebih bersifat tim atau organisasi, bareng teman-teman lo, misalnya OSIS, BEM, lo punya acara, pengen ngembangin orang lain juga, misalnya kita punya layanan yang namanya adalah in-house training dan speaking engagement, yang mana psikolog, mentor, dan termasuk gue juga sih udah diundang oleh ratusan sekolah, organisasi, company ya, untuk sharing tentang soft skill, untuk sharing tentang hard